Harga jasa 3D di Indonesia itu sangat tidak masuk akal. Terlalu murah dan yang kedua tidak sesuai dengan investasi yang saya keluarkan berupa komputer dan license software. Well, itu yang ada di kepala saya pada saat saya benar-benar serius menawarkan jasa 3D saya secara internasional, yaitu mulai di tahun 2010. Dan mungkin Anda tahu dari cerita saya sebelumnya, 2008 saya baru mulai belajar dan kemudian saya mencoba jadi freelance selama 2 tahun dan nggak laku. Dan akhirnya setelah saya serius di 2010, 2011-nya saya mendirikan 2G Studio bersama Pak Evan Mandala. Saya Ronaldo, dan di video ini saya ingin membagikan kepada Anda bagaimana cara saya membandingkan antara market Indonesia dengan market internasional yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk ngambil market internasional daripada market di Indonesia. Bila ini adalah hal yang selama ini Anda tunggu dan mungkin Anda sangat ingin tahu bagaimana masuk ke industri 3D secara internasional ini, di akhir video saya akan menjelaskan setidaknya 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk bisa masuk ke market internasional. Dan bila ini yang Anda nantikan selama ini, let's begin. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru saja menemukan channel 2G Academy TV ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan update setiap kali saya upload video baru. Di video ini, saya akan mulai dengan membagikan kepada Anda analisa yang saya dapat pada saat tahun 2010, saat saya mau serius menjual jasa 3D saya. Pada saat itu saya bimbang antara masuk dan fokus saja di market Indonesia atau fokus di market internasional. Market internasional yang saya pilih pada saat itu adalah negara-negara first world country yang selalu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya untuk mempermudah komunikasi. Itulah kenapa saya tidak memilih negara Eropa, karena walaupun mereka bisa bahasa Inggris, tapi banyak yang belum terbiasa berbicara bahasa Inggris dan menggunakan bahasa di negaranya masing-masing. Sekarang, kita bisa mulai dengan market Indonesia terlebih dahulu deh. Pada tahun 2008 sampai 2010, saya menemukan bahwa kebanyakan orang hanya bisa charge sekitar 1,5 juta per image, karena memang marketnya maunya seperti itu. Apakah ada yang jual lebih dari 1,5 juta? Ada jawabannya, tapi nggak banyak. Dan klien pun nggak banyak. Kok tahu? Karena Pak Evan Mandala sendiri pernah charge kurang lebih 6 juta per image. Dan kliennya dari Jakarta. Kita nggak bicara yang 500 ribuan ya, pasti banyak sekali yang mau. Dan marketnya cukup besar sebetulnya. Kalau kita bicara tahun ini, yang kurang lebih saya dapat datanya adalah tahun 2022. Waktu saya ngobrol dengan murid saya sendiri di 2G Academy, dia mengatakan bahwa dia berusaha jual di harga 2,5 juta. Memang deal, tapi along the way, selama proses, kliennya itu komplain nggak selesai. Selalu mengatakan, harga kamu ini mahal, kualitasnya ini sama dengan orang lain. Sedangkan orang lain jual ke saya adalah 1,5. Jadi saya ini bayar 1 juta lebih mahal daripada kompetitor Anda. Which is, ini akan saya bahas di poin berikutnya. Dan kemudian setelah selang beberapa bulan saya tanya lagi, gimana? Masih bisa stay di harga 2,5? Dia mengatakan, nggak bisa kok. Nggak mau saya turun di 1,7 karena objection-nya besar sekali. Jadi untuk Indonesia, saya charge-nya di 1,7. Tapi in average memang di 1,5 kok, dia bilang begitu. Itu tahun 2022. Pada saat video ini di launching tahun 2023, berarti sudah 15 tahun dari tahun 2008. Sekarang kita bandingkan dengan memasukkan faktor yang namanya inflasi. Katakanlah kalau kita bicara perhitungan bisnis biasanya, walaupun tidak selalu. Inflasi selalu dianggap naik 10%. Patokannya biasanya harga bahan atau barang di komoditas. Itu biasanya naik 10%. Nah, kalau kita bicara inflasi yang sebenarnya terjadi sebetulnya ya nggak sampai 10% kadang. Rata-rata sih mungkin kita bisa ambil di 6% ya. Nggak tahu valid atau enggak, tapi paling gampang 6% lah. Kalau 6%, dari tahun 2008 sampai 2023 itu total ada 15 tahun dikalikan 6% untuk gampangan yang ngitung. Which is harusnya tidak boleh seperti itu ya, karena harusnya dihitung tiap tahun ya. Anggap aja 90%. Berarti harga 1,5 juta di tahun 2023 ini nilainya hanya 10% dari 1,5 juta di tahun 2008. Gampangannya ngomong 1,5 juta di tahun 2008 kita bisa beli banyak barang, tapi di tahun 2023 ini 1,5 juta itu nggak ada artinya. Kita gampang sekali ngabisin dan barang yang kita dapat nggak banyak. Di sini kita bisa melihat bahwa harga ini stuck sudah 15 tahun. Buat saya, harga di Indonesia itu terlalu murah. Karena apa? Harga komputer aja udah selangit. Apalagi kalau kita harus keep up dengan komputer yang high-end. Zaman sekarang, untuk komputer high-end dengan mudahnya, kita bisa spend 100 juta sampai 200 juta untuk hardware-nya saja. Kalau kita pakai yang paling top. Katakanlah kalau kita pakai AMD itu Threadripper, kemudian VGA-nya pakai yang paling mentok. Yang kita beli terakhir adalah Quadro A6000. Itu harganya 95 juta untuk graphic card-nya aja.
Jadi bayangkan, kurang lebih satu komputer, belum monitor. Buat saya, it just doesn't make any sense. Sehingga saya mikir, wah kalau 1,5 juta untuk return of investment satu komputer ini terlalu lama. Jadi saya cari di luar yang harganya lebih berani bayar daripada Indonesia. Itu masih still image Man Eye. Belum yang master plan kalau di Indonesia. Master plan kalau ataupun yang seperti Bird Eye ataupun Aerial, yang nggak bisa dipungkiri adalah usaha untuk membuat master plan itu sendiri. Itu sangat besar. Kita butuh tim untuk membuat itu dan kemudian cuma dihargai rata-rata 8 juta. Buat saya sangat tidak masuk akal. Usahanya lebih besar, kurang lebih 10 kali lipat lebih besar daripada still image yang Man Eye. Kemudian master plan yang still image cuma dihargai nggak sampai 10 kalinya. Ya, itu fakta. Walaupun ada klien yang berani bayar lebih dari itu. Sekali lagi, ini average. Yang kedua, yang saya temukan adalah di Indonesia ini masih mindsetnya produk fisik. Ada uang, ada barang. Itulah kenapa di Indonesia itu yang paling bisa dihargai adalah berupa fisik. Misalkan seperti yang berani bayar mahal ya, yang ada hubungannya dengan lifestyle atau status sosial. Biasanya seperti mobil. Ya, jelas. Mobil itu harganya ratusan juta, ya. Paling murah aja masih di atas 100 juta. Tentunya itu bisa dikatakan lambang keberhasilan. Yang kedua adalah rumah. Ya, semakin besar rumahnya, ya jelas semakin merasa bahwa status sosialnya semakin tinggi, masuk ke kalangan atas. Kemudian yang ketiga adalah fashion, di mana pada saat punya pakaian yang mahal, kita merasa sukses. Which is, ini normal sebetulnya. Tapi kalau untuk produk-produk jasa seperti digital, ya itu masih kurang dihargai mindsetnya. Sehingga yang terjadi adalah turunannya, yaitu poin ketiga. Di mana kebanyakan yang ada di Indonesia ini yang menjadi kendala tidak bisa menghargai bahwa waktu manusia itu lebih berharga daripada waktu mesin ataupun komputer. Sehingga banyak sekali kejadian yang membuat waktu manusianya itu seperti dinihilkan. Dan sekali lagi itu terjadi karena banyaknya produk-produk komoditas juga seperti itu. Nah, itu yang saya temukan di market Indonesia pada saat itu. Dan bisa dikatakan sampai saat ini masih kurang lebih seperti itu walaupun sudah banyak improvement tentang bagaimana menilai sebuah produk yang berupa jasa ataupun digital. Berikutnya, analisa yang saya dapatkan pada saat saya melihat market di first world country seperti Amerika, UK, dan Aussie. Di mana pada saat itu, in average, pada tahun 2010 itu, saya melihat bahwa company-company besar itu mereka starting point-nya adalah di 2.500 US dollar. Wow, itu nilai yang besar banget. Katakanlah pada saat itu adalah kursnya di sekitar 10.000. Which is true, pada saat itu kurs ada di sekitar 10.000, itu udah 25 juta loh. Dibandingkan harga di Indonesia yang cuman 1,5 juta. Ini bukan lagi cuma 10 kali lipat. Ini sudah besar sekali perbedaannya. Dan saya mikir, kalau saya bisa charge di 2.500, berarti katakanlah ya itu kurang lebih 15 kali lipat. Berarti speed saya untuk bisa berkembang atau mengembangkan perusahaan adalah 15 kali lebih cepat daripada saya targetnya market di Indonesia. Dan dengan saya bisa charge kurang lebih 2.500, saya setiap satu image saya dapatnya 25 juta, satu project katakanlah 4 image, itu sudah 10.000. Berarti dengan mudahnya saya beli komputer untuk investasi. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Kemudian saya berpikirnya, gimana ya kalau saya jadi tukang sapu? Saya ngomong seperti itu sama Pak Evan. Nggak apa-apa deh, saya jadi orang kebersihan seperti itu. Dalam artian begini, kalau company, 3D company, di luar negeri itu 2.500 minimal, otomatis di bawahnya itu mereka nggak mau terima dong. Katakanlah yang 2.000, 1.500 ataupun 1.000 US itu mereka nggak mau terima. Nah, ini marketnya pasti besar dong, karena sama dengan di Indonesia yang 500 pasti gede sekali dibandingkan yang 1,5 juta kan. Kalau saya jualnya $500 aja, yang 1.000 itu bisa ngikut ke 500 loh. Yang 1.500 pasti juga tergiur dengan harga 500. Jadi kalau company-company ini nggak mau ambil, istilahnya ini kececeran di luar, ya tercecer di luar, wes saya sapuin aja deh, nggak apa-apa saya jadi tukang sapu. Yang penting dapat duitnya jauh lebih gede daripada di Indo. Nah, pada saat itu sekali lagi dolar 10.000. Kalau $500 per image berarti 5 juta saya dapatnya dibandingkan 1,5 juta. Dan ini easy deal, ini hard deal. Ini susah sekali, nafas mau putus. Kalau ini enggak, ini gampang sekali. Ngeliat harganya, wow murah banget gitu kan. Kayak yang kita tahu, wah murah banget gitu kan. Nah, itu easy deal buat saya. Jadi waktu saya untuk negosiasi
itu jauh lebih singkat. Karena apa? Begitu saya sebut harga, cepet langsung deal. Sedangkan di sini 1,5 aja, ya tak pikir dulu deh. Kan gitu kan, seringkali. Jadi pada intinya, saya tidak perlu effort terlalu besar untuk jual harga yang lebih tinggi di luar negeri. Yaitu di US, UK, dan Aussie. Cuman pada saat itu saya benar-benar fokusnya cuma di US, yang ada di mindset saya pada saat itu. Dan alhasil, berarti speed saya dari 1,5 ke 5 juta. Harganya, katakanlah 3 kali lipat lebih cepat, lebih tinggi, berarti speed saya setidaknya 3 kali lipat lebih cepat daripada saya fokus di market Indonesia. Sekali lagi, ini pertimbangan saya, bisa saja sangat subjektif. Karena ada juga perusahaan di Indonesia yang jualnya juga 1,5 juta, tapi besar sekali sekarang, yaitu teman saya sendiri yang ada di Jakarta. Kalau kamu lihat video ini, hai, gitu. Jadi, balik lagi ke bisnis model. Tapi pertimbangan saya lebih banyak di percepatan untuk menjadi besar. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, di mana poin ketiga ini menurunkan poin kedua tadi, asal mula dari poin kedua, yaitu seperti yang kita tahu, first world country, itu biaya hidupnya tinggi sekali, sehingga salary mereka cukup tinggi. Katakanlah, kalau mau hidup di New York, itu kalau dapat salary 2.500 per bulan, nggak mungkin cukup untuk hidup di New York. Untuk tempat tinggal, mereka harus tinggal di pinggirannya New York, yang jauh lebih murah. Tapi transportnya jadi lebih mahal. Tapi itu adalah fakta, dan ini seperti hukum relativitas ya. Jadi kalau di Indonesia, kelihatannya kita salary-nya kecil, tapi biaya hidupnya juga jauh lebih rendah. Tapi kalau di US, kelihatannya besar buat kita, buat mereka belum tentu besar. Karena biaya hidupnya tinggi sekali, jadi tergantung. Tapi dari sini kita coba pahami bahwa dengan salary yang rata-rata mungkin sekitar 2.500 sampai 4.000 dolar per bulan untuk hidup di sana, otomatis company-company yang memperkerjakan orang-orang yang salary-nya kurang lebih seperti ini, mereka paham itu sebetulnya biayanya besar buat company tersebut. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa poin ketiga muncul karena ini, yaitu karena biaya hidupnya besar, salary-nya besar, maka orang di first world country lebih bisa menghargai waktu manusia. Di mana waktu manusia itu jauh lebih berharga daripada waktu mesin. Jadi itu yang menjadi pemikiran dasar pada saat saya memutuskan untuk masuk ke market di internasional. Dan berikutnya adalah faktor yang menjadi pertimbangan saya yang benar-benar membuat saya akhirnya memutuskan all out untuk ke market internasional. Bisa tebak? Yes. Tanpa saya apa-apain, tanpa saya harus punya effort, saya diam tidur aja itu naik 10%. Di sini saya akan membahas kurang lebih setidaknya ada 5 tips yang bisa saya sharekan kepada Anda bagaimana bisa masuk ke market internasional. Jadi kalau misalkan Anda ingin masuk ke US dan melenggang dengan mudah, Anda harus. Bagi Anda jangan lupa yang tadi belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan update di video-video berikutnya.